Kabar tentang Hae-jin yang telah ditangkap pihak kepolisian telah sampai di telinga Mujin. Ia bersikeras meminta sekretarisnya untuk mengeluarkan Hae-jin bagaimanapun caranya, agar Hae-jin bisa keluar dan menyelesaikan masalah ini dengan dirinya. 가서 내 말을 전해. 변호 필요 없습니다. 대표님께서 말씀 전하라고 하셨어요. 널 절대 교도소에 보내지 않는다. 나에게 와라. Sang sekretaris pun pergi ke kantor polisi meminta pengajuan untuk diberikan perawatan pada Hae-jin yang seorang kliennya. Usaha itu pun sempat ditolak. 궁금해하던데 마수대 안에 동천파 조직원. Alhasil Hae-jin pun diizinkan keluar namun dengan pengawalan yang ketat. Dan Mujin sendiri menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengambil alih situasi dan membawa Hae-jin ke hadapannya. 내려와. Asisten dokter yang menanganinya adalah sosok wanita yang ia selamatkan di episode sebelumnya. 죄송합니다. 가져오겠습니다. 팀장님, 저 지금 병원이에요. 바로 갈게요. Dan di waktu yang sama, Pildo pun diminta bertemu pada Kapten Gi-hu. Dan di sini seluruh fakta yang terjadi dan identitas Hae-jin sebenarnya diberitahukan secara menyeluruh. Dan respon tidak kuasa pun tak terbendung. 너 윤도훈이 알지? 의형사 준수야, 송준수. 서가. 내가 동전파에 들여보냈다. 들어가는 게 나을 것 같아요. 그 오후에 스케줄이 걱정 안 하셔도 될 것 같아요. Di sisi Hae-jin, dengan keterampilannya ia bisa meloloskan diri dari borgol. Dan asisten dokter yang mengetahui aksinya hanya terdiam dan memberikan bantuan berupa kendaraan. Ini terjadi karena hutang budi pada Hae-jin. Namun, upaya pelarian itu diketahui dan pertarungan pun tidak terelakkan. Kabar tentang Hae-jin yang telah kabur dan mengalahkan para penjaga sudah diketahui Pildo. Dengan insting yang kuat, ia dengan mudah menemukan Hae-jin yang akan kabur. Di sini, ia memanggil Hae-jin dengan nama aslinya, yaitu Ji-woo. Dan membuka seluruh identitas aslinya. Mengetahui hal itu, Hae-jin meminta untuk dilepas jikalau ia sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun takut jika Hae-jin masuk ke dalam kandang macan. Alhasil Pildo memborgol tangan mereka agar Hae-jin tidak bisa main selonong saja. 네가 죽을 자리 찾아갔는데 내가 어떻게 모른 척해? 이거 풀어. Namun tanpa diduga, bawahan Mujin telah menemukan mereka. Dan akhirnya Pildo dan Hae-jin berkolaborasi untuk melawan mereka semua. Akhirnya Pildo dan Hae-jin pun dapat kabur dari kejaran geng Dongcheon. Singkatnya, pelarian mereka berujung di bibir pantai, di mana tempat inilah janji Pildo untuk membawa Hae-jin healing. 서핑에 미친 친구. Dengan sebuah perhatian, Pildo mengobati luka Hae-jin. Sembari menenangkan, Pildo sendiri memberikan siraman rohani, di mana dari kondisi rumahnya juga hancur karena narkoboy. Ia tidak mau membunuh pelakunya, ia lebih memilih memenjarakannya karena ia tahu jika ia melakukan hal yang serupa, ia akan menimbulkan masalah baru. Dan itulah juga yang membuat ayah Hae-jin memilih untuk memenjarakan Mujin dengan mengumpulkan seluruh bukti, walaupun punya 1000 kesempatan untuk menghabisinya.
Mendengar hal itu, Haijin merasa dimengerti dan apalagi Pildo memberikan sebuah kode hangat agar Haijin lebih tenang. Dan alangkah bagongnya, ending dari curhatan malam ini adalah gumoh bersama-sama. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Mujin teringat pada seluruh masa bahagianya pada orang yang ia sayangi di dalam organisasi. Ia sangat sedih, ia sama sekali tidak pernah mengkhianati orang yang ia percayai. Namun naas, apa yang ia terima adalah lawan kata dari apa yang ia berikan. Dan kali ini hanya tersisa Haijin yang sangat ia sayangi. Namun Haijin sendiri sangat ingin memburunya. 끊임없이 배신을 당하는 걸까? 그의 날 죽일 명분이 있지. 나한테 왔어야지. 그렇잖아. Dan dengan ditemani vodka, ia menunggu kedatangannya. Tidak peduli walaupun ia mendapatkan kabar bahwa Haijin sendiri lebih memilih menjadi saksi atas seluruh kebusukan geng Dongcheon. Ia tetap menunggu dan merencanakan sesuatu agar Haijin kembali menuntaskan masalah ini di hadapannya. 길바닥에서 죽을 뻔한 걸 구해줬던 그 순간부터 그의 멈출 수가 없어. 둘 중에 하나 죽으면 끝나는 거야. 그러니까 가. Dan singkatnya, ketika pagi yang cerah menemani Haijin yang sedang dibawa Pildo ke kantor polisi, lampu merah menjadi tempat apesnya, di mana tempat ini ada seseorang misterius mendekati mereka. Dan tiba-tiba, ia satu-satunya orang yang bisa memahaminya, menemaninya dalam luka, memberi sebuah lampu penerang hati. Kali ini orang itu telah tidur di pangkuannya dengan peluru yang telah melobangi jidatnya. Karena kejadian ini, Haijin menjadi gelap mata, niat hati ingin menyelesaikan dengan hukum tata negara, namun nampaknya lebih baik hukum rimba yang menyelesaikannya. Dengan tekad yang bulat, dengan amarah yang membara, ia maju sendiri dengan bermodal pistol polisi di tangannya. Dan itu cukup untuk menumbangkan cecunguk-cecunguk Dongcheon di tangannya. Dan tersisa satu peluru. Ia menyimpannya untuk hadiah Mujin. Namun ia harus mendumbangkan salah satu petarung hebat yang tersisa. Dan ia pun hampir kalah, dan sisa peluru itu untuk hadiah Mujin pun terpakai juga untuk menambangkan petarung itu. Namun di sini ia hampir kalah, dan sisa peluru untuk hadiah Mujin pun terpakai juga untuk menumbangkan penjaga itu. Dan akhirnya face to face antara Haijin dan Mujin pun terlaksana. Mujin sendiri sebenarnya mempunyai pistol dengan amunisi yang penuh, namun ia lebih memilih menyelesaikan dengan tangan kosong. 나도 두려움 없이 행동했지. 싶어서 어떤 대가를 치르든 복수의 대가는 괴물이 되는 거야. Dan dengan kata-kata sarkas, dengan ungkapan kecewa antara dua belah pihak, membuat baku hantam menjadi solusinya. Dan memang kualitas antara mereka sangatlah berbeda. Walaupun sedikit oleng karena vodka Mamang Putin, ia tetap cool membawahi Haijin yang sudah lemah dengan puluhan sobekan di tubuhnya. Dan Mujin sendiri mengarahkan pistol Haijin ke arah pemiliknya sendiri, tanpa ia sadari bahwa pistol itu sudah kosong karena pertarungan di lantai bawah. Dan akhirnya
Ya, Haijin menang karena keteledoran Mujin sendiri. Haijin pun keluar dengan puluhan luka di tubuhnya. Namun tidak terasa baginya karena misinya sudah membuat dirinya plong. Dan singkatnya, Haijin yang telah pulih menaruh bunga di makam orang tuanya, yang menandakan bahwa PR-nya sudah selesai. Dan ia pun pergi dengan nostalgia bersama Pildo, yang nampaknya ia sangat kehilangan sosok pengertian di sisinya setelah ayahnya. Dan drama Korea My Name pun tamat. Pesan-pesan yang bisa kita ambil adalah ketekunan mampu membawa kita mencapai arah yang kita mau atau yang kita tuju. Seberapa lemah dirimu, sepolos apa pribadimu, jika ketekunan untuk mencapai suatu hal menjadi daya pacu, percayalah itu akan terwujud. Walaupun luka, darah, ataupun kehilangan adalah tumbal dari upaya ini. Dan memang benar, cara paling utama dalam menyelesaikan suatu masalah tidak harus membalas kekerasan dengan kekerasan juga. Ada hukum negara yang mengayomi kita seadil-adilnya. Walaupun di hati kita berpikir lebih pantas hukum rimba yang mengatasinya. Kapan tidur izin pamit. Sampai jumpa dan jangan lupa bersenang-senang. See you, goodbye.